Sumatera Utara, sekitaran tahun 2017. Masa kuliah adalah salah satu masa yang paling berkesan di dalam hidup. Masa di mana jiwa muda yang masih dipenuhi dengan rasa keingintahuan yang kuat. Hal inilah juga yang dirasakan oleh 4 sekawan, Bobby, Rio, Aldi, dan Edo. Ya, 4 sahabat karib yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang berada di Sumatera Utara. Malam itu, Aldi bersama teman-temannya, Bobby, Rio, dan Edo sedang duduk-duduk santai di sebuah kafe. Hari itu adalah hari Jumat, malam Sabtu. Mengingat besok adalah hari Sabtu dan mereka libur, mereka pun santai sambil menyeruput secangkir kopi di gelas masing-masing walaupun malam sudah semakin larut. 4 pemuda ini asik bertukar canda dan tawa. Ya, weekend memanglah surga bagi para mahasiswa. Sampai satu celutukan dari Bobby kala itu memecah gelak tawa mereka. "Kalian gak bosen nih duduk-duduk seperti ini terus? Ngapain kayak gitu?" ujar Bobby sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Iya juga sih, dari tadi kita cuma duduk-duduk aja ngobrol, lama-lama bisa ambeien." Canda Rio menyahut. "Ngapain yang enak ya? Gimana kalau main biliar?" sambung Aldi memberikan ide. "Ah, biliar terus, bosen. Yang lain dong," jawab Bobby memprotes. Mereka pun semua terdiam, sibuk untuk mencari ide baru untuk digagaskan. Tiba-tiba saja Edo yang sedari tadi diam mulai bersuara. "Nonton Midnight aja gimana? Ada film horor yang baru keluar tuh. Dengar-dengar sih bagus." "Ah, ngapain hantu ditonton? Buang-buang waktu saja," protes Rio. Entar dulu. Hantu? Menarik juga ya horor." Bobby mencoba menyambung percakapan mereka bertiga. "Ya, daripada kita nontonin film hantu, gimana juga kalau kita langsung aja datengin, hah?" ujar Bobby terlihat antusias. Mereka semua pun kembali terdiam dan terlihat bingung. "Maksudnya datengin gimana, Bob?" tanya Aldi, berusaha mencerna pernyataan dari Bobby. "Ya, semacam uji nyali gitulah. Belum pernah kan kita? Ya hitung-hitung aja, tes mental," Bobby menambahkan. "Ah, kau gila, Bob. Kayak nggak ada kerjaan aja," ujar Rio yang sejatinya memang anak yang penakut. Lah kan emang kita nggak ada kerjaan kan? Daripada bosen, gimana? Hah? Bobby pun tetap kekeh pada idenya. "Memangnya mau uji nyali di mana? Kalau aku sih nggak masalah. Kan besok libur juga, ya kan?" Edo mulai menanggapi. Bobby diam. Dia berusaha berpikir keras. "Gimana kalau di kampus saja?" kata Bobby setelah beberapa saat terlihat berpikir. "Ah, kalian ini ngapain sih? Udahlah, cari ide yang lain saja," ujar Rio sambil menatap Aldi kala itu. "Kalau aku sih terserah, ikut aja," jawab Aldi singkat. Setelah mereka semua berusaha memujuk Rio untuk ikut, maka kesepakatan pun mereka dapat. Akhirnya mereka pun membayarkan kopi mereka kala itu dan bergegas meninggalkan kafe tersebut. Rencananya mereka semua akan ke rumah Bobby dulu untuk menitipkan kendaraan. Setelah itu mereka akan naik mobil Bobby untuk pergi menjalankan aksi mereka. Rio, Aldi, dan Edo pun memarkirkan kendaraan mereka di pekarangan rumah Bobby yang memang cukup luas. "Udah ayo cepet, udah jam 1 nih," kata Bobby menyuruh mereka untuk masuk ke mobilnya. Namun di sini Rio nampak gelisah, seperti ada yang berusaha disembunyikannya. "Rio, diem aja, takut ya?" kata Aldi dalam perjalanan. "Bob, tadi di rumahmu kok aku kayak nyium bau bunga kantil ya?" kata Rio kala itu pada Bobby. Ya, bunga kantil adalah sejenis bunga yang biasa terdapat di pekuburan yang memang mengeluarkan wangi yang sangat khas. "Ah, hidungmu aja nggak bener. Tapi bisa jadi dari kebun tetangga sebelah kali," jawab Bobby santai. "Tahu nih, jangan nakutin lah," ujar Edo pada Rio kala itu. "Ah, mati aja lah kalian. Emang bener, aku nyium kok tadi." Rio terlihat kesal dan tanpa terasa mereka pun akhirnya sudah memasuki area kampus. Kampus mereka sendiri terbilang cukup luas
dengan pepohonan rindang di sepanjang jalan, ya cukup seram memang apabila didatangi pada malam hari. "Kemana dulu nih?" tanya Bobby. "Dari paling belakang aja lah, ayo," jawab Aldi kala itu. Oke, meluncur. Bobby pun memacu mobilnya dengan antusias hingga sampailah mereka di Fakultas Pertanian. Fakultas ini memang berada di area paling belakang di universitas ini. Ternyata kala itu mereka pun masih mendapati ada satpam yang terlihat masih berjaga di pos depan fakultas itu. "Nah kan, udah yuk balik aja. Tiap fakultas itu pasti dijagain satpam deh," ujar Rio berusaha meyakinkan teman-temannya. Akhirnya mereka pun mengurungkan niatnya masuk ke fakultas itu karena takut dikira perampok. "Gimana kalau kita ke kantin Abah aja? Kayaknya serem juga deh tuh kalau malam-malam gini. Kan gak ada yang jaga di sana," ujar Edo tiba-tiba memberikan ide. "Nah, ide bagus tuh Dok, mantap," sambung Bobby penuh semangat. "Aneh, kok kalian ini ngotot banget? Ada apa sih?" ujar Rio masih protes. "Udah lah Yo, udah nanggung ini, masa nggak jadi?" kata Aldi, dan Rio pun akhirnya terdiam. Bobby pun di sini menjalankan mobilnya menuju ke arah kantin Abah. Kantin Abah sendiri terletak di tengah-tengah kampus tersebut. Letaknya di samping hutan kecil dan lapangan basket yang berada di sebelahnya. Mereka sering makan siang di sini di sela-sela jam istirahat kuliah. Bobby pun segera memarkirkan mobilnya, menandakan jika mereka sudah sampai pada tempat tujuan. Tak ada siapapun di sana, hanya mereka berempat saja. Tempat tersebut gelap gulita, hanya sebuah lampu remang-remang yang terlihat menerangi area luar kantin. "Ayo turun," ujar Bobby sambil membuka pintu mobilnya, dan mereka berempat pun turun. Sepi sekali suasana di sana sampai suara jangkrik terdengar dengan jelas bersahutan di sana sini. Mereka pun mulai duduk di atas tumpukan bata yang berada di samping pintu kantin. "Dok, bagi rokok dong," minta Bobby memecah kesunyian. Akhirnya mereka berempat pun serempak menyalakan rokok masing-masing. Kepulan asap rokok mulai terlihat kontras dengan kegelapan di sekeliling. "Terus mau ngapain nih sekarang?" kata Aldi. "Udah, duduk aja dulu, diem, nungguin hantu datang," jawab Aldo sedikit bercanda. "Terus nanti kalau datang beneran baru kapok kau Do," ujar Rio kala itu sambil menghisap dalam-dalam rokoknya. "Bagus dong, kan memang itu tujuan kita. Ya sekali-kali sih aku pengen lihat hantu," ujar Bobby. Ya, Bobby memang terkenal cukup pemberani. Bahkan bisa dibilang dia adalah anak yang tidak percaya akan hal-hal yang berbau gaib dan tahayul. Akhirnya mereka berempat pun terdiam dalam keheningan. Sesekali memainkan handphone untuk mengusir kantuk yang mulai datang. Dan setelah beberapa lama, di sini Bobby mulai terlihat bosan. "Mana nih hantunya?" ujar Bobby kesal. "Mungkin di sini nggak ada kali ya," jawab Edo singkat. Bobby pun terdiam sesaat kemudian mencoba memperhatikan sekitar. "Sebentar, aku ke mobil dulu," ujar Bobby. Setelahnya mereka pun terdiam melihat Bobby yang kala itu melenggang menuju ke arah mobilnya. Sekembalinya Bobby, sebuah kamera sudah berada di dalam genggamannya. "Mau ngapain kamu Bob? Mau photoshoot ya?" ujar Aldi terkesan meledek. Kita ke situ yuk. Mana tahu dapat foto penampakan," ujar Bobby sambil menunjuk hutan kecil di samping lapangan basket. Gawat juga kau nih Bob." "Nggak, kalian aja," ujar Rio tidak setuju. Yaudah, kau mau aku tinggal di sini sendiri ya?" ujar Bobby, yakin Aldi dan Edo akan ikut bersamanya. Di sini Rio pun akhirnya terdiam tak bisa membalas. Pada akhirnya mereka pun berjalan ke arah hutan. Nampak beberapa pohon-pohon besar nan rindang berdiri tegak di sekeliling mereka. Bobby pun dengan sigap mulai mengarahkan kamera ke sekeliling. Dari mulai pohon yang kecil sampai yang paling besar tak luput dari jepretan kameranya. Setelah puas memotret, Bobby pun bersandar di salah satu pohon dan mulai mengecek foto-foto yang ia ambil tadi. Rio, Aldi, dan Edo pun sontak ikut penasaran. Begitu banyak hasil jepretan Bobby mereka amati satu persatu, tapi tidak ada satupun yang aneh. Payah, gak ada apa-apa, ujar Bobby kesal. Yaudah, gini aja. Gimana kalau kita bagi dua? Aku sama Rio di sini dan Aldi dan Edo di ujung sana, perintah Bobby tiba-tiba. "Mau ngapain sih Bob?" tanya Aldi tidak mengerti.
Ya mungkin aja karena kita rame-rame, hantunya kan nggak mau muncul, ujar Bobby so tahu. Aldi dan Edo pun setuju. Mereka pun lalu beranjak menuju ke arah pohon di ujung kanan mereka. Bobby pun kini hanya tinggal berdua bersama dengan Rio. Setelah membakar rokok, mereka pun duduk bersila di bawah pohon di belakang mereka. Bob, udah jam 3 nih, pulang yuk, ujar Rio. Sebentar lagi. Udah diem aja deh, nanti hantunya gak datang-datang, jawab Bobby. Mereka pun akhirnya kembali terdiam, hening sekali kala itu. Setengah jam berlalu, tapi tidak terjadi apapun. Aldi dan Edo yang mulai terlihat bosan pun akhirnya mendatangi kedua temannya tersebut. Udah, pulang yuk, udah ngantuk nih, jawab Aldi. Ah, payah, kami gak ngeliat apa-apa. Kalian gimana? Tanya Bobby kesal. Ada apa-apa juga, biasa aja, jawab Edo. Bobby yang terlihat kesal di sini pun mulai terlihat menginjak rokoknya dan tiba-tiba saja ia berteriak dengan lantang. Woi, kuntilanak, genderuwo, pocong, mana kalian sini? Tampakkan wujud kalian. Teriakan Bobby terdengar sangat keras. Sontak ketiga temannya pun terperanjat kaget dengan teriakan Bobby itu. Hah, gila kau ya Bob, ngapain pakai teriak-teriak segala, ujar Rio marah. Habis aku kesal, sia-sia dah kita kemari, jawab Bobby terlihat ketus. Aldi dan Edo hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah temannya itu. Brak! Tiba-tiba dahan pohon yang cukup besar jatuh tepat di belakang mereka. Rio yang kaget spontan pun berlari ketakutan. Aldi dan Edo yang tak kalah terkejut kemudian ikut berlari tunggang langgang meninggalkan Bobby sendirian. Mereka semua kaget setengah mati. Nafas mereka terengah-engah begitunya sampai di depan mobil Bobby. Woi, kok pada lari sih? Orang cuma ranting pohon jatuh gitu, ujar Bobby sambil terlihat berjalan santai ke arah ketiga temannya itu. Gila kau ya Bob, kau sih nantangin terus. Dibalaskan sama setannya, ujar Edo yang terlihat masih ngos-ngosan. Setan dari mana? Itu cuma dahan pohon. Kalau pocong tadi yang jatuh, aku baru takut. Jawab Bobby sambil tertawa kecil. Sinting kau Bob, ujar Rio sambil menggelengkan kepalanya. Udah, ayo kita pulang. Untung aja tadi kita nggak kena. Dahan pohon itu lumayan besar, jawab Aldi mencoba melerai mereka. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam mobil lalu mulai bergerak pulang. Sesampainya di rumah Bobby, mereka pun duduk-duduk di teras sembari menenggak minuman dingin yang diambilkan Bobby dari dalam rumahnya. Yaudah, aku pulang ya, udah bersubuh nih, kata Aldi setelah meminum habis sekaleng minuman dingin. Aku juga ya, sambung Rio dan Edo berbarengan. Bobby pun beranjak membukakan pagar dan mereka pun bubar bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, kala itu Rio membuka kaca mobil dan terlihat berkata pada Bobby, awas, kau diikuti setan Bob. Ikut tidur pula nanti dia di kamarmu. Ujar Rio mencoba mengingatkan. Kalau setannya cewek cantik, nggak apa-apa deh, jawab Bobby setengah bercanda. Memang sinting kau. Yaudah, aku pulang dulu, sampai ketemu besok, ujar Rio. Oke, hati-hati bro, jawab Bobby sambil mengangkat tangannya. Rio pun pulang diikuti Aldi dan Edo. Bobby yang memang sudah mengantuk juga lantas pergi ke dalam kamar dan bersiap tidur. Tak ada yang aneh setelah itu, ia pun tidur seperti biasanya. Di sini, tanpa Bobby ketahui, inilah malam terakhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Di keesokan harinya Bobby pun bangun. Lapar melanda perutnya yang mulai keroncongan. Ia pun segera turun ke bawah dari kamarnya untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tuan muda baru bangun, kata Bu Ratna. Ya, Bu Ratna adalah ibunda dari Bobby. Loh, Mama mau kemana? Tanya Bobby yang melihat ibunya kala itu sudah berpakaian dengan rapi serba hitam. Mama mau melayat ke rumah Mbok Tini. Mbok Tini tadi malam meninggal dunia Bob, kata Bu Ratna lirih. Innalillahi. Yang bener mah? Tanya Bobby dengan raut muka terlihat sedih. Ya, Mbok Tini adalah pembantu mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah itu. Memang sudah beberapa bulan ini beliau sakit keras. Iya Bob, kamu doain Simbo ya. Beliau banyak sekali jasanya sama kita, ujar Bu Ratna sembari membuka pintu.
Kamu kalau mau keluar, jangan lupa kunci pintu ya. Mama mungkin pulangnya agak malam karena ada urusan juga sama papa, kata Bu Ratna dari balik kaca mobilnya. Bobby pun mengangguk pelan. Lantas Bobby pun kembali menghabiskan waktunya di kamar hingga malam tiba. Kala itu Bobby sudah berdiri di depan kaca sambil merapikan rambutnya. Ya, ia ada janji dengan teman-temannya untuk berkumpul kembali di kafe langganan mereka malam ini. Setelah mengantungi kunci mobil, ia pun lalu bergegas menuruni anak tangga. Mau pergi mas? Kata seseorang dari arah dapur. Ya mbok, titip rumah ya, jawab Bobby cepat sambil membuka pintu bergegas keluar. Sesampainya di dalam mobil, kala itu Bobby terdiam. Dia terdiam lama sekali, ya. Tangannya yang kala itu sudah memegangi kemudi setir berkeringat. Itu tadi Mbok Tini. Mbak Tini dalam hati. Mbok Tini kan sudah meninggal. Tadi Mama kan pergi melayat beliau. Di sini Bobby pun semakin tak habis pikir sontak. Ia pun berlari kembali ke dalam rumah untuk menuju ke arah dapur. Tapi tak ada siapapun, kosong. Bobby pun kembali ke arah mobil dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Mungkin perasaanku saja karena terburu-buru tadi. Ia pun berkata dalam hati. Lanjut ia pun memacu mobilnya mulai meninggalkan rumahnya. Bobby pun kini sudah berkumpul dengan teman-temannya di kafe langganan mereka. Terduduk di samping Edo, ia terlihat melamun. Ia masih heran bagaimana ia tanpa sadar berbicara dengan Mbok Tini tadi di rumah. Woi Bob, ngelamun jorok kau ya, kata Rio sambil setengah bercanda mengagetkan. Sembarangan, Bobby tersentak. Bob, mana kameramu? Sini, aku mau mindahin foto kita semalam ke laptop. Aku mau update, kata Aldi tiba-tiba. Dasar narsis, kata Bobby seraya mengeluarkan kamera dari tasnya. Aldi pun mengutak-atik kamera tersebut hendak mencari foto. Sedetik kemudian, Aldi pun terdiam. Matanya terbelalak tak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Dia menekan tombol zoom bolak-balik untuk meyakinkan atas apa yang sudah dilihatnya. Coba lihat ini, kata Aldi dengan gemetar. Teman-temannya yang bingung pun mengarahkan pandangan mereka ke kamera yang sedang dipegang Aldi kala itu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat foto-foto di hutan dekat kantin Abah sewaktu semalam mereka uji nyali. Sesosok makhluk tinggi besar, hampir 2 meter lebih tertangkap kamera di semua foto yang sudah diambil. Sosok hitam dari ujung kepala sampai kaki dengan mata yang merah menyala. Anehnya, tidak ada penampakan lain yang tertangkap di foto-foto tersebut. Hanya satu sosok makhluk itu yang ada di setiap foto. Padahal jelas Bobby dan teman-temannya sudah mengecek tidak ada yang ganjil dari foto-foto itu semalam. Astagfirullah, kata Rio sambil menelan ludah. Kok bisa ya? Padahal kita lihat semalam gak ada yang aneh kan? Tanya Bobby bingung. Perasaanku gak enak deh Bob, kata Aldi. Udah hapus saja. Mungkin memang kita semalam itu merhatiinnya nggak teliti, kata Edo sembari menenggak segelas air. Aldi pun lalu menghapus foto-foto tersebut. Mereka semua masih terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Bob, kau aman-aman aja kan di rumah? Tanya Aldi yang terlihat sudah mulai takut. Aman, pokoknya aman. Udahlah, cuma foto aja kayak gitu, kata Bobby masih berusaha positive thinking. Tiba-tiba handphone Bobby kala itu bergetar. Diangkatnya handphonenya tersebut yang ternyata ibunya menelpon. Guys, aku pulang duluan ya. Mama aku nitip makanan nih, disuruh beliin, kata Bobby sesaat setelah menutup telepon. Oh oke Bob, hati-hati ya. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin aja kita, kata Rio. Kalian ini parnoan. Bye. Bobby pun lalu meninggalkan mereka dengan berjuta pertanyaan. Sepanjang perjalanan dia berpikir keras. Dari mulai sosok Mbok Tini tadi di dapur, ditambah sosok mengerikan yang terlihat di kameranya. Ada apa ini sebenarnya? Batinnya dalam hati. Perasaanku gak enak deh, kata Rio yang kala itu masih bersama Aldi dan Edo di kafe. Udahlah, semoga baik-baik aja. Si Bobby juga gak takut kok, sambung Aldi mencoba menenangkan. Esoknya hari Minggu berlalu seperti biasa. Hari Senin yang super sibuk sudah menanti mereka. Tibalah hari Senin yang paling tidak dinanti-nanti. Jadwal kuliah yang padat sudah berada di depan mata.
Mana nih si Bobby? Kok belum kelihatan? Setengah jam lagi nih kita ada kelas, kata Edo sambil menyeruput segelas kopi hitam. Pagi itu, mereka duduk di kantin sembari menunggu kelas dimulai. Ah, itu dia tuh orangnya, kata Aldi seraya menunjuk Bobby yang terlihat datang dari arah parkiran. Bob, kenapa? Kok lesu banget, kata Rio sesaat setelah Bobby ikutan duduk. Raut muka Bobby yang terlihat lelah dan kantung matanya yang hitam tergambar dengan jelas. Kurang tidur aku semalam, jawab Bobby. Ah, itulah kau, main game terus sih. Sudah tahu mau kuliah malah begadang, timpal Edo. Bobby hanya diam, tidak bereaksi. Teman-temannya tidak tahu apa yang sebenarnya membuat Bobby tidak bisa tidur semalam. Seharian Bobby pun tidur di dalam kelas, rasa kantuk tak kuasa ia bendung. Setelah beres kuliah, mereka pun nongkrong seperti biasanya di kafe. Bob, pulang aja lah sana. Kelihatannya kau masih ngantuk sekali, kata Aldi melihat Bobby yang terlihat menguap berkali-kali. Ah, malas aku tidur di rumah. Nanti mimpi buruk lagi, ujar Bobby. Teman-temannya pun terdiam mendengarnya. Mimpi buruk? Mimpi buruk gimana, Bob? Tanya Rio penasaran. Sebenarnya di sini Bobby enggan bercerita pada teman-temannya karena takut jika mereka semua pun menjadi khawatir. Namun setelah dipaksa, ia pun akhirnya mulai membuka suara. Aku sudah 2 hari mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku didatangi oleh makhluk di kameraku waktu itu, kata Bobby terdengar lirih. Teman-temannya itu pun tercekat mendengar pengakuan Bobby. Astaga, Bob, jangan-jangan ini semua terjadi karena kau sudah menantang setan waktu kita uji nyali kemarin, kata Rio tanpa basa-basi. Ah, ngawur. Aku kan hanya iseng waktu itu, jawab Bobby terlihat ketus. Isengmu itu malah membuatmu kualat, Bob, ujar Edo kesal. Bobby pun hanya terdiam sambil tertunduk lesu. Ya udah, gini aja. Banyakin sholat aja, Bob. Banyakin doa juga sebelum tidur. Insya Allah akan baik-baik saja, kata Aldi. Ah, cuma mimpi buruk doang, jawab Bobby santai. Tanpa mereka tahu, mimpi buruk itu adalah awal dari apa yang akan menimpa Bobby selanjutnya. Di malam harinya, Bobby terlihat santai menonton TV di kamarnya, acara TV kesukaannya. Sedang asik-asiknya Bobby menonton TV, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh suara yang samar-samar terdengar. Dikecilkannya volume TV untuk mencoba mendengar lebih jelas lagi. Suara apakah gerangan itu? Tak salah lagi, itu adalah suara tangis seorang wanita. Di sini Bobby bergidik ngeri. Dikeraskannya kembali volume TV untuk mengusir suara asing tersebut. Namun seiring mengerasnya volume TV, suara tangis tersebut juga ikut menguat. Terdengar semakin terseduh-seduh. Bobby pun berpura-pura acuh sambil terus menonton TV. Seketika Bobby pun teringat perkataan Aldi tadi di kafe. Ia pun segera buru-buru mengambil wudhu dan melakukan sholat isya. Tapi sepanjang ia sholat, perasaan tak tenang terus ia rasakan, seakan banyak sekali mata yang sedang mengawasinya malam itu. Setelah itu suara tangis itu pun hilang, tak terdengar lagi. Bobby yang merasa mulai tenang kemudian bersiap untuk tertidur lagi. Rasa kantuk tak kuasa lagi dibendungnya, akhirnya ia pun terlelap. Tapi sekali lagi, untuk kesekian kalinya, sosok serba hitam dengan mata yang merah menyala itu pun datang lagi di dalam mimpinya. Dalam mimpinya, ia sedang berada di dalam kamar dan sosok itu berdiri di samping lemari. Sosok itu melihatnya dengan mata yang melotot seakan menyimpan amarah yang teramat sangat. Ya, mimpi yang sama untuk kesekian kalinya. Bobby pun terbangun dari tidurnya. Keringat mengalir deras membasahi tubuh. Bobby tak tahan lagi. Ia pun lantas mengambil jaket dan sebuah kunci. Kali ini bukan kunci mobil. Ia bermaksud mencari angin untuk menaiki sepeda motor, sekedar untuk menenangkan diri. Sekejap kemudian, dia pun sudah berada di atas sepeda motornya, menyusuri jalanan kota. Setelah puas mengitari kota, Bobby pun bermaksud pulang karena waktu subuh sebentar lagi akan tiba. Di perempatan jalan, ia pun berhenti sebentar untuk membeli rokok di warung pinggir jalan yang masih buka.
Setelah itu ia pun berjalan lurus dan mengambil beberapa belokan jalan. Sesampainya di suatu perempatan jalan, betapa terkejutnya Bobby kala ia mendapati sebuah warung di pinggir jalan. Ia tak asing dengan warung tersebut. Ya, itu adalah warung yang sama tempat ia membeli rokok tadi. Di sini, Bobby yang bingung langsung menarik dalam-dalam gas sepeda motornya. Secepat kilat ia pun melewati beberapa belokan yang harusnya berujung di depan komplek rumahnya. Tapi, apa yang ia dapati tak bisa diterima oleh akal sehatnya. Ya, warung pinggir jalan yang sama lagi. Motornya pun terhenti di pinggir kios itu. Ia tak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi. Tak mungkin ia salah jalan ke arah rumahnya sendiri. Sejurus kemudian, ia melihat penjaga warung itu pun keluar. Bak disambar petir. Kala itu Bobby tercengang. Begitu si penjaga warung membalikkan badan, yang dilihat Bobby adalah wajah sosok mengerikan di dalam mimpinya. Dengan mata merah menyala terang, kali ini Bobby dapat melihat dari dekat tetesan darah pada kelopak mata sosok tersebut. Kau tak akan bisa pulang, anak kurang ajar. Sosok itu tiba-tiba berujar pada Bobby sambil tersenyum menyeringai. Bobby yang panik pun lantas melarikan diri sekencang-kencangnya dengan motornya. Ia tak bisa lagi melawan rasa takutnya. Dipacunya motor itu sekencang-kencangnya. Begitu kencangnya motor Bobby melaju, ia membaca segala macam doa yang ia bisa. Ditelusurinya kembali jalan yang ia yakin menuju ke rumahnya. Dan kali ini akhirnya Bobby berhasil. Sejurus kemudian, dia sampai di perkarangan rumahnya. "Dari mana kamu, Bobby? Pagi-pagi buta begini," kata Bu Ratna, ibu Bobby, ketika mendapati Bobby yang baru masuk. "Cari angin mah, gak bisa tidur," kata Bobby dengan muka yang masih ketakutan. Ya sudah, sebentar lagi subuh. Kamu sholat dulu ya nak, baru nanti tidur lagi," kata ibunya Bobby sembari masuk ke dalam kamar. Bobby pun mengambil segelas air dan bergegas menapaki anak tangga untuk naik ke kamarnya. Tapi apa yang menantinya di ujung tangga tidak pernah diduga. Kala itu ia mendapati sosok perempuan dengan wajah dan setelan baju yang sama dengan orang yang berbicara padanya di bawah tadi. Ya, itu adalah ibunya. Bobby pun terdiam membeku melihat sosok itu. "Kamu baru pulang nak?" kata sosok itu datar tapi dengan raut muka yang sangat menyeramkan. Lutut Bobby pun lemas ketika ia yakin, sangat yakin jika itu bukan ibunya. Karena ada satu hal yang meyakinkan Bobby jika itu adalah bukan sosok ibunya yang asli. Karena mata sosok itu merah, berneteskan darah di kelopaknya. Bobby pun berteriak histeris dan dengan panik berusaha turun dari anak tangga. Tapi sialnya, kaki Bobby yang lepas tak mampu menopang berat badan tubuhnya. Ia pun akhirnya terjatuh dan terguling ke bawah tangga. Sejurus kemudian Bobby pun pingsan tak berdaya. Bobby mendapati dirinya terbaring di kamar setelah terbangun di siang hari. Kepalanya terasa berat, pusing tidak karuan. Ibu dan ayahnya kala itu terduduk lesu di sampingnya. "Kamu baik-baik saja nak?" kata ibunya selagi membelai rambutnya. Mama, saut Bobby sambil berusaha memeluk ibunya. Tapi dirasakannya tangannya sangat sakit, bahkan sulit untuk digerakkan. "Mah, tangan Bobby sakit mah," kata Bobby seraya memegangi tangannya. "Ya kamu juga sih, kok bisa-bisanya kamu jatuh dari tangga Bob?" kata ibunya. Bobby terdiam, tak mampu untuk menjelaskan semua hal yang sudah ia lihat kepada ibunya. "Ya sudah, kamu istirahat dulu saja ya. Nanti biar ibu panggilkan Nek Nur, ahli pijit langganan mama," kata Bu Ratna. Di sini Bobby pun mengangguk pelan. "Bob, kamu baik-baik saja kan? Kata mama, tadi malam kamu keluar malam-malam, katanya gak bisa tidur," tanya ayahnya menyambung percakapan. Bobby baik-baik saja Pak. Mungkin karena mengantuk jadi terpleset dari tangga," kata Bobby. Ia tak sanggup menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Sudah, kamu istirahat saja dulu. Tunggu Nek Nur datang untuk mengobati tanganmu. Kalau memang misalnya parah,
kita langsung ke dokter saja, ujar sang ayah lagi. Bobby akhirnya pun tertidur. Baru dirasakannya lagi betapa nikmatnya terlelap tidur. Ia pun terbangun lagi oleh suara yang tak asing di telinganya. "Bob, kau kenapa sih Bob sampai gak masuk kuliah?" kata Rio yang datang dibarengi Aldi dan Edo. Bobby pun terpaku melihat teman-temannya itu. "Ah, gak apa-apa, cuma kepleset aja dari tangga," jawab Bobby berlagak tenang. Ia khawatir jika teman-temannya semua itu mengkhawatirkan dirinya. Bobby, ini Nek Nur sudah datang." Tiba-tiba Bu Ratna masuk diikuti oleh Nek Nur, sang ahli pijat. Kemudian Nek Nur pun tanpa berkata sepatah kata langsung duduk di samping Bobby. Ia pun memejamkan mata. Lama sekali. Semua orang di kamar itu pun terheran-heran melihat tingkah si nenek. "Nek, ayo silakan dimulai pijatnya," kata Bu Ratna terlihat tak sabaran. Nek Nur di sini mulai membuka matanya, namun ia masih terdiam. Setelah menghela nafas panjang, nenek itu pun berkata, "Ini bukan terkilir biasa, Bu. Ada campur tangan lain." "Maksudnya? Maksud Nek Nur apa ya?" kata Bu Ratna masih belum mengerti. Di sini Nek Nur kemudian mulai memandangi Bobby, kemudian Rio, Aldi dan Edo. "Kalian ini bandelnya kelewatan," kata Nek Nur. 4 sekawan itu pun terkejut sekaligus tidak mengerti. "Oh, emangnya kami kenapa, Nek?" tanya Rio berusaha mencerna kata-kata dari Nek Nur. "Bobby seperti ini akibat ulah kalian beberapa malam lalu. Makhluk ini berasal dari tempat itu," timpal Nek Nur dengan mimik wajah yang sangat serius. Bobby di sini terkejut bukan main. Makhluk apa sih, Nek? Kok saya nggak ngerti ya?" kata Aldi dengan tak kalah terkejut. "Kalian pasti tahu makhluk mana yang saya maksud," kata Nek Nur sembari terus memandangi mereka satu persatu. Mereka semua terdiam membisu. Tak salah lagi yang dimaksudkan Nek Nur, ya adalah sosok makhluk di dalam kamera Bobby. Makhluk jahat serba hitam dengan mata merah berdarah. Maksudnya apa ya, Nek? Kok saya benar-benar nggak ngerti." Nek Nur pun menghela nafas dalam-dalam. "Coba kalian ceritakan yang sebenarnya. Kalau tidak, saya tidak bisa mengobati Bobby," kata Nek Nur dengan serius. 4 sekawan itu pun kemudian saling pandang, memandangi satu sama lain. Dan di sini akhirnya Rio pun mulai menceritakan secara detail. Ya, cerita mereka tentang uji nyali dan juga tindakan Bobby yang sembrono tidak luput diceritakannya. "Astaga, kalian ini apaan sih? Kurang kerjaan banget. Seperti orang gila saja," kata Bu Ratna terlihat menahan tangis. Maafin Bobby. Kami hanya iseng-iseng karena awalnya bosan," kata Bobby pasrah disahut anggukan teman-temannya yang lain. "Ulah kalian sendiri membuat kalian celaka," kata Nek Nur. "Dan sekarang makhluk itu ada di dalam tubuh Bobby," kata Nek Nur menambahkan. Tiba-tiba Bobby yang kala itu terdiam mulai tertawa sendirian. Semua yang berada di ruangan itu pun terkejut. "Anak ini harus mati karena sudah berani menantangku." Itulah yang keluar dari mulut Bobby. Rupanya iblis itu sudah mulai merasuki Bobby. Makhluk yang merasuki Bobby kemudian tertawa keras sekali. Suara tertawanya yang berat dan serak. Semua yang berada di ruangan tersebut pun tercekap. Bagaimana ini, Nek?" kata Bu Ratna terlihat ketakutan. Sudah. Kita keluar dulu dari sini. Tidak aman. Makhluk-makhluk lain juga mulai berdatangan," kata Nek Nur. Mereka pun akhirnya meninggalkan Bobby yang kala itu masih tertawa sendirian di dalam ruangan kamarnya. "Nek, apa yang harus kita lakukan, Nek?" kata Bu Ratna cemas. Tolong jemput anak saya di rumah. Saya tidak bisa menangani ini sendirian," perintah Nek Nur. Biar kami saja yang jemput. Alamatnya di mana?" kata Aldi. Setelah mendapatkan alamat yang dimaksud, ketiga remaja temannya Bobby itu pun dengan cekatan bergerak untuk menjemput anak dari Nek Nur.
Dari dalam kamar masih terdengar suara teriakan Bobby. Histeris Bobby berteriak, terdengar sangat mengerikan. "Nek, tolong selamatkan anak saya. Saya mohon, Nek," kata Bu Ratna mulai menangis. "Ibu berdoa saja. Saya ini hanya perantara. Ya, Allah lah yang akan nanti menyelamatkan Bobby," kata Nek Nur. Bu Ratna tak henti-hentinya menangis sampai setengah jam kemudian Aldi dan teman-temannya pun kembali dengan membawa anak dari Nek Nur. Anak dari Nek Nur ini seumuran dengan Bu Ratna, tapi dengan jenggot panjang. Ia biasa dipanggil Pak Danu. "Assalamualaikum, Mak. Saya sudah dengar sekilas dari anak-anak ini. Sekarang bagaimana keadaan Bobby?" ujar Pak Danu pada ibundanya itu. Nek Nur kala itu hanya melirik pada pintu kamar Bobby. "Bantu Mak. Mak udah tua, gak sanggup sendiri," kata Nek Nur. Kemudian kedua ibu dan anak tersebut masuk ke dalam kamar Bobby. Sebelum masuk, di sini Pak Danu berpesan, "Tolong jangan ada yang masuk ya. Takutnya sosok-sosok iblis itu malah pindah masuk ke dalam badan kalian." Bu Ratna, Aldi, Rio, dan Edo pun hanya bisa pasrah menunggu di luar kamar. 1 jam berlalu dengan teriakan histeris Bobby yang terus terdengar dari kamar. Berulang kali Bu Ratna memaksa untuk masuk karena ia sudah tidak tahan mendengar teriakan anaknya yang terdengar seperti orang yang sangat kesakitan. Namun Aldi dan teman-temannya terus mencegah Bu Ratna. Bu Ratna yang tak kuasa menahan rasa khawatirnya kemudian akhirnya menelpon suaminya yang kala itu masih bekerja di kantor. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia pun tak tahu harus bagaimana jika sesuatu hal buruk terjadi pada anak semata wayangnya itu. Di tengah percakapan dengan suaminya, Nek Nur tiba-tiba keluar dari dalam kamar Bobby. Bu Ratna pun kemudian buru-buru mematikan teleponnya. Bagaimana Bobby, Nek?" tanya Bu Ratna panik. Nek Nur yang terlihat lelah pun menghela nafas dalam-dalam. "Makhluk itu hampir menguasai Bobby sepenuhnya, Bu. Saya keluar ingin meminta persetujuan," kata Nek Nur lirih. "Persetujuan apa, Nek? Persetujuan apa?" tanya Bu Ratna masih menangis. Dengan tatapan tajam Nek Nur menatap Bu Ratna. Saya akan coba sebisa saya, sesuai dengan kemampuan saya. Tapi ini semua tergantung Bobby. Jika tubuh dan jiwanya kuat menahan prosesnya, ia akan selamat. Tapi jika tidak..." Di sini Nek Nur tidak meneruskan kalimatnya. Kalau tidak gimana?" tanya Bu Ratna pilu. Saya tidak bisa pastikan. Kemungkinan terburuk, jiwa Bobby bisa terbawa ke alam lain. Bobby bisa terganggu kejiwaannya dan dia akan bisa jadi gila, kata Nek Nur lemah. Bu Ratna yang mendengar tak kuasa menahan pecah tangisnya. Dia pun tersungkur terduduk tak kuasa menahan pilu. "Ibu berdoa ya. Saya akan berusaha semampu saya," ujar Nek Nur sembari membantu Bu Ratna berdiri. Kalian juga ikut berdoa," ujar Nek Nur sembari menatap tajam kepada Aldi dan teman-temannya. 3 sekawan itu hanya mengangguk pasrah. Tak pernah mereka sangka jika keisengan yang mereka lakukan kemarin berakibat fatal seperti ini. Menit berganti dengan menit, jam berganti dengan jam berlalu tak terasa. Seiring berjalannya waktu, teriakan-teriakan histeris Bobby bak orang yang kesakitan terus saja terdengar. Bahkan sampai mengundang perhatian tetangga untuk datang dan melihat apa yang terjadi. Aldi, Rio, dan Edo serta Bu Ratna pun teralihkan kesibukannya untuk menjelaskan kepada para tetangga tentang kondisi dan situasi yang terjadi. Situasi pun kian mencekam ketika malam. Ayah Bobby yang kala itu baru pulang dari kantor tak kuasa menahan paniknya mendengar teriakan anak semata wayangnya itu. "Sudah, Pak, percayakan dulu saja sama Nek Nur. Kita sholat ya, Pak. Kita sholat dan doakan Bobby," cegah Ibu Ratna ketika sang suami memaksa masuk ke dalam kamar Bobby. Ayah Bobby pun akhirnya setuju dan mereka pun melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Masih terus diiringi teriakan histeris dari Bobby.
Selesai melaksanakan sholat maghrib, suara teriakan Bobby pun akhirnya terhenti, tapi tetap tak bisa membuat semua orang di dalam rumah itu tenang. Pak Danu kala itu terlihat melangkah keluar kamar. Dengan isyarat tangan, ia meminta semuanya untuk masuk ke kamar Bobby. Kala itu didapatilah Bobby yang sudah tidak sadarkan diri, terlihat tubuhnya dipenuhi lebam kebiruan layaknya orang yang habis dipukuli. Ibu Ratna yang terlihat panik pun langsung memeluk anaknya. Bobby bangun nak, bangun. Jangan tinggalin mama Bobby, kata Bu Ratna berurayan air mata. Tenang Bu, Bobby sudah tidak apa-apa. Makhluk-makhluk jahat itu sudah berhasil kami usir, ujar Pak Danu mencoba menenangkan. Tapi ya begitu, tubuhnya pasti sangat kesakitan. Iblis itu sulit sekali untuk dikeluarkan karena memang ya Bobby sendiri yang sudah menantang, tambah Pak Danu. Nek Nur pun mendekati Bu Ratna sambil mengelus-ngelus lembut bahunya. Setelah Bobby sadar dan tubuhnya normal, ajak dia melayat ya Bu, ujar Nek Nur. Melayat? Melayat siapa Bu? Kata Bu Ratna bingung. Nek Nur pun tersenyum. Kami sudah hampir putus asa Bu. Sampai akhirnya tadi sesosok korin seseorang membantu melawan iblis itu, timpal Nek Nur. Sepertinya ia pernah dekat dengan keluarga ini dan sangat menyayangi Bobby, tambah Nek Nur lagi. Botini, ujar Bu Ratna tersadar. Memang Botini memang sangat dekat dengan Bobby. Sedari Bobby kecil hingga tumbuh besar, Botinilah yang sedari dulu mengurusi Bobby. Almarhumah sedih karena Bobby tidak ikut datang ke pemakamannya, tambah Nek Nur. Di sini Bu Ratna terdiam, teringat sosok pembantu rumah tangga yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepadanya itu. Mohon maaf, kami izin sholat dulu karena waktu maghrib sudah hampir lewat, ujar Pak Danu kemudian. Dan setelah sholat maghrib, kedua ibu dan anak itu pun berpamitan pulang. Sebaiknya Bobby dibawa ke rumah sakit dulu Pak. Tangannya sudah diurut, tapi alangkah baiknya ditangani juga secara medis ya, ujar Pak Danu kala itu pada ayahnya Bobby yang mengantar mereka ke pintu pagar. Baik Pak, akan saya laksanakan. Terima kasih banyak Pak. Nek, terima kasih. Saya dan keluarga kecil saya berhutang budi pada kalian, ujar ayahnya Bobby sambil bersalaman. Sama-sama Pak. Sudah sepantasnya sesama saudara kita saling membantu. Semoga Bobby lekas pulih, ujar Pak Danu. Sudah 3 hari semenjak kejadian itu berlalu dan Bobby pun dirawat di rumah sakit. Pagi itu Aldi, Rio, dan Edo duduk di kantin seperti biasanya. Sekejap kemudian mereka bertiga pun terperanjat kaget ketika melihat Bobby yang datang dari arah parkiran. Bobby, wah udah sembuh, ujar Edo terlihat girang. Bobby kala itu hanya tersenyum. Ia mengisyaratkan tak bisa berbicara dengan suara yang kuat. Mungkin efek dari ia berteriak-teriak sepanjang hari sewaktu kejadian di rumahnya. Sudah, kemarin baru keluar dari rumah sakit. Pesanin aku minum dong, kata Bobby dengan suara paronan halus. Suaramu aneh, ujar Rio sembari tertawa. Aldi sontak memukul kepala Rio. Udah sana pesenin, tuan muda haus, perintah Aldi. Sama saja kalian, brengsek semua, ujar Bobby sambil tertawa kecil. Bagaimana keadaanmu Bob? Udah baikan kan? Tanya Edo. Bobby pun tanpa menjawab kemudian membuka kemejanya. Tampak beberapa luka legam masih terpatri di tubuhnya. Ya sudah mendingan lah. Kupikir aku bakalan mati waktu itu, ujar Bobby masih dengan suara parau seperti kehabisan suara. Untung semua baik-baik saja ya Bob. Kita tobat deh, udah jangan main gitu-gituan lagi ya, ujar Aldi. Bobby dan Edo serempak mengangguk pelan. Iya ya, nanti sepulang kuliah kalian tolong temani aku ya, ujar Bobby kemudian. Mau kemana? Tanya Rio yang tiba-tiba datang dengan segelas minuman. Melayat Botini bareng mamaku. Aku memang belum sempat melayat ke makamnya, ujar Bobby pelan sembari menenggak minuman.
Seketika Bobby pun teringat akan sosok pengasuhnya itu, sosok lemah lembut dan sangat penyayang. Sosok yang walaupun sudah tiada, namun kasih serta sayangnya senantiasa mengiringi Bobby dari sisi yang lain. Bobby sungguh menyesali dirinya sendiri. Bagaimana ia tak pernah menjenguk Simbo sewaktu ia sakit keras, bahkan ia pun tak ikut melayat ke pemakamannya kala itu. Terima kasih Mbok ini atas segala kebaikannya. Semoga Mbok tenang ya di alam sana, ujar Bobby seraya meratapi batu nisan pengasuhnya itu. Taburan bunga dan iringan doa menutup segala kisah kala itu. Kisah ini memang sudah berlalu, tetapi jejaknya tak akan bisa kami lupakan sampai sekarang. Bagaimana itu semua bisa saja membahayakan jiwa dan raga teman kami, dan bagaimana segala yang terjadi membuat kami tak mau lagi kembali ke kantin Abah. Akan tetapi memang selalu saja ada yang bisa dipetik walaupun seujung rambut. Terkadang kita sebagai manusia terlalu angkuh pada sekitar. Terkadang kita sebagaimana makhluk sosial terlalu acuh pada orang-orang di sekitar kita. Tapi tak akan ada asap jika tak ada api. Selesai. Wow, kisah yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Horornya dapat banget dan keren. Menurut saya pribadi kisah ini luar biasa bagus dan horornya dapat. Dan untuk pesan-pesannya udah jelas lah ya. Semua juga pasti para penikmat horor, pecinta horor pasti sudah bisa mengambil hikmah yang kita dapat dari kisah yang barusan. Menantang itu udah, tapi memanglah begitulah. Itu adalah kenyataan yang terjadi di zaman sekarang ya. Para milenial, generasi-generasi muda memang banyak sekali di media-media sosial yang terlihat mencoba menantang. Padahal itu hal yang tidak perlu ya, buat apa gitu. Jadi ya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Dan salah satunya yang paling saya suka, yang paling saya soroti di dalam kisah tadi adalah tentang Korin dari Mbok Tini. Jadi Korin ya, itu bukannya Mbok Tini, karena Mbok Tini sudah meninggal, dia sudah kembali ke alam lain. Jadi Korinnya. Dan di situ ada pesan banget ya, bahwa jangan pernah melupakan orang, apalagi orang itu yang dekat sekali dengan kita. Kadang karena dengan kesibukan, rasa malas, akhirnya ketika kita tuh jadi cuek ya, jadi tidak peduli dengan sesama. Ketika orang yang sebenarnya menyayangi kita dan kita juga sayang sama dia sedang sakit, atau bahkan seperti Mbok Tini yang sampai meninggal, Bobby tidak pernah menjenguk ketika sakit, bahkan sampai melayatnya pun tidak. Tapi di sini Korin yang Mbok Tini masih membantu. Jadi luar biasa. Itu pesan yang bisa diambil menurut saya yang paling bagus ya, daripada yang tentang menantang tadi. So semoga kisah ini bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor. Dan buat yang punya komentar lain silakan ya, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang saling menyapa silakan. Semoga kita akan balas satu persatu insya Allah. Dan buat yang suka bisa diklik tombol jempol atau tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk tekan dong tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya, yang pasti tidak kalah horornya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.